Bab 2111. Hebat, Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar transmisi suara Xiao Fei. Alasan mengapa Ye Yunfei membawa ibunya dan Xiao Fei ke istana ini adalah untuk memungkinkan mereka mendapatkan warisan dan garis keturunan dari tulang kerangka bagian dalam Suzaku, dan sekarang akhirnya mulai terwujud. Tentu saja, Ye Yunfei mengerti bahwa ada begitu banyak makhluk di sekitarnya yang menatapnya. Dia harus melindungi ibunya dan Xiao Fei, jika tidak, keadaan bisa berubah. Jadi Ye Yunfei segera mengirim transmisi suara ke semua master setengah kaisar di bawahnya, termasuk mereka yang masih berada di Menara Dao Surgawi, menyuruh mereka bersiap dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka jika diperlukan. Namun, kekhawatiran Ye Yunfei tidak diperlukan. Suzaku menjaga kerangka itu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Bahkan penyihir tua terasing yang mengendalikan senjata sihir tingkat kaisar bukanlah lawannya, dan makhluk lain bahkan lebih mustahil untuk menjadi lawan. Selanjutnya, penyihir tua, Pangeran Agung, dan Pangeran kedua memimpin orang-orang Miao untuk meluncurkan gelombang demi gelombang serangan, yang semuanya dengan mudah dihalau oleh Suzaku. Ye Yunfei tidak perlu bergerak. Setelah beberapa saat, saudaraku, Pangeran ketiga memintaku untuk memberinya kerangka ini. Dia berkata bahwa Raja Suzaku yang asli ada di peti mati merah, dan dia membutuhkan kerangka Suzaku ini untuk memulihkan kekuatannya. Tiba-tiba, Xiao Fei mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei dikatakan, Raja Suzaku yang asli ada di dalam peti mati itu. Ye Yunfei segera menoleh ketika mendengar itu, dan kekuatan jiwanya juga merasakannya. Ye Yunfei memberitahu lelaki tua itu berita itu, dan kekuatan jiwa lelaki tua itu segera merasakannya. Itu benar-benar mungkin, peti mati itu telah meledak dengan energi setingkat kaisar sebelumnya, dan sekarang samar-samar aku merasakan tubuh setingkat kaisar di dalamnya. Petik 2, Hun Lao merasakannya sejenak, sedikit terkejut, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Hun Lao mahir dalam energi dan hukum ruang waktu, dan kemampuan persepsinya lebih kuat dari Ye Yunfei. Raja Suzaku asli seharusnya ada di peti mati ini. Benar-benar tak terduga Suzaku King, yang terkenal di seluruh 3000 dunia, akan berakhir seperti ini, pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Petik 2, Ye Yunfei menghela nafas. Xiao Fei, tidak perlu memberi jalan. Raja Suzaku tidak ada hubungannya dengan kita. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Xiao Fei melalui transmisi suara. Meskipun Miao Ziqiong adalah anak berkebangsaan Miao, Ye Yunfei tidak memiliki kesan yang baik tentang orang Miao di alam Suzaku, dan bahkan tidak ingin memilikinya. Ada hubungannya dengan lomba ini. Oke, saudaraku, aku mengerti. Xiao Fei mengangguk setelah menerima transmisi suara Ye Yunfei. Ibu, apakah pangeran ketiga memintamu untuk menyerahkan kerangka Suzaku ini kepada Raja Suzaku? Tinggalkan dia sendiri. Setelah Anda dan Xiao Fei mendapatkan garis keturunan dan warisan dari kerangka Suzaku ini, saya akan segera membunuh penyihir tua, Pangeran Agung, dan semua orang yang terkait dengannya, dan kemudian kami akan meninggalkan Suzaku dan tidak memiliki hubungan dengan orang Miao di masa depan. Kami tidak berutang pada Hamong, Miao berutang pada kami. Petik 2, saat ini, Ye Yunfei memperhatikan bahwa ekspresi Miao Ziqiong agak aneh, seolah-olah dia sedikit ragu-ragu, dan langsung menebak apa yang sedang terjadi, dan bertanya melalui transmisi suara. Tapi, Miao Ziqiong menerima surat. Ye Yunfei transmisi suara, ragu sejenak. Bu, dengarkan aku. Tidak perlu memiliki kebaikan terhadap orang Miao dan Raja Suzaku. Sekarang kerangka Suzaku ini telah mengenalimu dan Fei, itu sudah menjadi milik kalian berdua. Baik Hamong maupun Raja Suzaku tidak memiliki hubungan apapun. Di dunia prajurit, sumber daya kultivasi selalu menjadi prioritas utama. Jangan serahkan apa yang telah Anda peroleh kepada orang lain. Petik 2, kata Ye Yunfei melalui transmisi suara. Aku tidak memikirkan orang Miao dan Raja Suzaku, tetapi terutama karena ayahku. Bagaimanapun, dia melahirkan saya dan membesarkan saya, dan dia mengangkat saya ke alam kaisar untuk keselamatan saya. Dia telah mengkhawatirkan keselamatan saya sampai sekarang. Ayah berkata bahwa keinginan terbesarnya dalam hidup ini adalah menghidupkan kembali Raja Suzaku. Dia mengatakan kepada saya untuk membantunya. Miao Ziqiong berkata dengan lembut. Petik 2, Raja Suzaku adalah segalanya baginya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Ibu, Pangeran ketiga ini membiarkanmu pergi untuk melindungi Raja Suzaku,
dan mengirimmu ke alam Changhuang untuk menjaga dirimu sendiri, dan bahkan mengirim seseorang untuk menangkap Xiao Fei dan kembali ke alam Suzaku, dan menipumu kembali ke alam Suzaku. Dia tidak peduli. Raja Suzaku adalah segalanya baginya. Dia sama sekali tidak peduli dengan putri Anda. Mengapa Anda membantunya? Ibu, meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu tetap harus memikirkan Xiao Fei. Kerangka Suzaku ini tidak boleh diberikan kepada Raja Suzaku. Apakah kamu mengerti? Petik 2, kata Ye Yunfei. Kalau begitu, baiklah. Petik 2, Miao Ziqiong masih sedikit ragu, tapi dia akhirnya mengangguk dan setuju dengan Ye Yunfei. Lagi pula, baginya, sepasang anak adalah hal yang paling penting. Selain itu, dia tidak memiliki perasaan terhadap orang Miao dan Raja Suzaku. Gemuruh. Pada saat ini, kerangka Suzaku mulai bergetar, mengeluarkan gugusan lampu merah terang, dan gugusan lampu merah ini terus-menerus menyerbu ke dalam tubuh Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Tidak bagus. Miao Ziqiong dan Xiao Fei mendapatkan kerangka, garis keturunan, dan warisan Suzaku. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, dan kebanyakan dari mereka bermata merah. Tanpa diduga, ibu dan anak Miao Ziqiong dan Miao Ziqiong benar-benar mendapatkan kerangka Suzaku di Gua Dewa Suzaku. Semua mata iri dan cemburu menatap Xiao Fei dan Miao Ziqiong. Mata penyihir tua dan pangeran agung serta para ahli lainnya penuh dengan kebencian dan kebencian, ingin segera bergegas dan membunuh orang. Hebat, Ye Yunfei sangat bersemangat. Pada awalnya, Ye Yunfei memasuki Gua Dewa Suzaku dengan mentalitas untuk mencobanya, tetapi dia tidak menyangka itu akan benar-benar berhasil sekarang. Seiring waktu berlalu, Miao Ziqiong dan Xiao Fei mendapatkan lebih banyak klaster lampu merah, dan aura mereka terus meningkat dan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, nafas energi Suzaku itu mulai melemah terus-menerus. Karena Suzaku ini sebenarnya adalah ilusi dari roh dan roh kerangka itu, bisa juga dikatakan sebagai jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Suzaku ini. Jadi inti dari kerangka Suzaku itu disempurnakan dan diserap oleh Xiao Fei dan Miao Ziqiong, dan energi Suzaku ini secara bertahap ditransfer ke Xiao Fei dan Miao Ziqiong. Jadi yang satu memperdagangkan yang lain. Setelah, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kita harus bersiap. Setelah ibumu dan Xiao Fei sepenuhnya mendapatkan garis keturunan dan warisan kerangka Suzaku ini, jejak kekuatan jiwa Suzaku akan hilang. Saat waktunya tiba, kau harus membawa ibumu dan Xiao Fei segera pergi. Karena mereka baru saja memperoleh garis keturunan dan warisan kerangka Suzaku, akan ada masa kelemahan, dan mereka perlu menghabiskan waktu mundur untuk berlatih, mengintegrasikan sepenuhnya apa yang telah mereka peroleh, dan mengubahnya menjadi milik mereka. Petik 2. Orang tua itu mengingatkan Ye Yunfei. Ya, saya sudah siap secara mental. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Setelah beberapa saat, semua orang melihat kilau kerangka itu berangsur-angsur melemah, dan aura Suzaku yang menjaga samping juga semakin lemah. Aura Miao Ziqiong dan Xiao Fei semakin kuat dan kuat. Kuat, dua hantu Suzaku melebarkan sayapnya di atas kepala mereka, dengan momentum yang mengancam. Semuanya, kedua pelacur ini baru saja menerima darah dan warisan Suzaku, dan akan memasuki masa kelemahan. Kita akan menyerang mereka saat mereka lemah, jatuhkan mereka. Mereka membutuhkan garis keturunan dan warisan Suzaku, tetapi jika kita dapat menangkap mereka tepat waktu, adalah mungkin untuk mengekstraksi garis keturunan dan warisan Suzaku ini dari tubuh mereka. Petik 2. Penyihir tua itu tiba-tiba berteriak. Orang tua, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata penyihir tua itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya, dan niat membunuhnya tidak terbatas. Pada saat ini, tak disangka, di antara keturunanku, sebenarnya ada dua anak yang luar biasa. Petik 2. Desahan berat terdengar tiba-tiba. Kemudian, tutup peti mati merah tempat pangeran ketiga duduk di banting terbuka, dan sekelompok orang keluar dari peti mati. Mata semua orang langsung tertuju pada seorang lelaki tua jangkung dengan penampilan perkasa tetapi lemah pangeran ketiga. Dan lelaki tua lainnya mendukung lelaki tua jangkung itu. Meski lelaki tua itu terlihat lemah, ada keagungan di matanya yang sudah lama berada di posisinya. Raja Suzaku, pria tua itu baru saja muncul, dan seseorang berteriak. Bab 2112. Raja Suzaku. Setelah mendengar teriakan itu, semua orang sangat terkejut.
Seperti yang kita ketahui bersama, Raja Suzaku sudah terkenal sejak lama. Dia adalah master terkuat di dunia Suzaku, dan dia juga terkenal di seluruh dunia 3000. Hanya saja Raja Suzaku sudah lama tidak menunjukkan wajahnya. Mengenai keberadaan Raja Suzaku, terdapat berbagai legenda di Suzaku Realm. Tak disangka, Raja Suzaku muncul sekarang. Tidak buruk, tidak buruk. Kedua garis keturunan sangat murni. Tidak heran mereka dikenali oleh binatang mitos Suzaku. Di antara orang-orang Miao kami, ada sangat luar biasa anak-anak dari orang Miao benar-benar beruntung. Ketika mata semua orang tertuju pada Raja Suzaku, matanya tertuju pada Miao Ziqiong dan Xiao Fei, dan dia terus mengangguk kagum. Begitu Raja Suzaku muncul, Ye Yunfei menggerakkan tubuhnya dengan tenang dan mulai mendekati ibunya dan Xiao Fei, siap membawa mereka pergi kapan saja. Meskipun Raja Suzaku terlihat lemah, bagaimanapun juga dia adalah seorang kaisar berpangkat tinggi. Tidak peduli seberapa parah dia terluka, begitu dia meledak menjadi masalah, makhluk biasa pasti tidak akan bisa menahannya. Ayah, melihat kemunculan Raja Suzaku yang tiba-tiba, pangeran pertama dan pangeran kedua menjadi pucat karena terkejut, dan kemudian ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Selama bertahun-tahun, keduanya telah menggunakan berbagai kesempatan untuk menekan pangeran ketiga untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Tanpa diduga, pangeran ketiga tiba-tiba muncul dengan bantuan Raja Suzaku. Ayah, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Petik 2. Akhirnya, pangeran kedua melangkah maju dengan berani dan memberi hormat kepada Raja Suzaku. Raja Suzaku meliriknya dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Kulit kepala pangeran kedua sedikit mati rasa, dan kemudian dia menyingkir karena malu, tidak berani berbicara lagi. Dan Pangeran Agung berdiri di sana dengan ekspresi ragu-ragu, tidak dapat memutuskan apakah akan melangkah maju untuk saling mengenali atau tidak. Raja Suzaku bahkan tidak melihat sang pangeran. Bergabunglah dengan Raja Suzaku. Pada saat ini, beberapa master dari kebangsaan Miao telah bergegas ke depan Raja Suzaku, berlutut di depan Raja Suzaku, berteriak dengan air mata berlinang. Para master Miao ini dulunya setia kepada Raja Suzaku, tetapi sekarang melihat Raja Suzaku lagi, perasaan mereka masih sangat dalam, sehingga mereka bergegas untuk segera mengenali satu sama lain. Tunggu apa lagi? Raja Suzaku ada di sini, kenapa kamu tidak datang menemuiku? Teriak seorang Master Miao. Mendengar suara nyaring dari Master Miao ini, beberapa anggota ras Miao bergegas mendekat dan bersujud kepada Raja Suzaku. Kemudian, semakin banyak anggota kebangsaan Miao berlari untuk memberi hormat kepada Raja Suzaku. Hanya saja Raja Suzaku menutup mata terhadap anggota kebangsaan Miao ini dan mengabaikan mereka sama sekali. Saya pikir penyihir tua asli dari kebangsaan Miao kami telah dibunuh oleh Anda. Anda telah bersembunyi di alam Suzaku kami selama bertahun-tahun, dan tujuan utama Anda adalah saya. Pada saat ini, Raja Suzaku memandangi yang lama penyihir, berkata dengan dingin. Itu, benar, penyihir tua yang asli telah dijebak olehku. Penyihir tua itu membuka paruhnya yang besar dan berkata dengan suara menusuk. Apa, penyihir tua asli dari Hamong kita sudah mati? Ekspresi orang-orang Miao di sekitarnya berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata penyihir tua itu. Terutama Pangeran Agung dan orang-orang Miao berpangkat tinggi yang berhubungan dekat dengan penyihir tua, semuanya mengubah wajah mereka dengan liar, dan menatap penyihir tua itu dengan tak percaya. Selama bertahun-tahun, penyihir tua ini telah memegang posisi tinggi di antara orang-orang Miao, dan dia telah menarik banyak master Miao dan orang-orang biasa. Hubungan antara pangeran dan dia menjadi lebih ramah. Tak disangka, penyihir tua ini ternyata palsu. Tiba-tiba, anggota kebangsaan Miao yang memiliki hubungan dekat dengan penyihir tua ini tidak dapat menerimanya sama sekali. Terutama Pangeran Agung, wajahnya sangat jelek. Karena seperti yang kita semua tahu, di antara orang Miao, dia memiliki hubungan paling dekat dengan penyihir tua. Selama bertahun-tahun, dia dan penyihir tua telah bergandengan tangan untuk membentuk kelompok di antara orang Miao, melawan pembangkang, memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan, dan membunuh banyak anggota suku Miao. Ketika Pangeran Agung memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia sepertinya telah mengikuti nasihat penyihir tua selama ini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Pangeran Agung tidak bisa menahan keringat dingin. Saya dibodohi oleh penyihir tua palsu untuk waktu yang lama dan menjadi komplotannya. Mulai sekarang, orang Miao kita tidak memiliki penyihir tua. Faksi gelap ini adalah musuh orang Miao kita,
dan semua orang harus menghukum mereka. Raja Suzaku melirik penyihir tua itu dan berkata dengan dingin, "Hei, Raja Suzaku, apakah kamu pikir aku takut padamu? Jika kamu masih dalam masa jayamu, mungkin aku tidak akan berani memprovokasimu, tetapi dalam keadaanmu saat ini, aku tidak akan takut padamu." Penyihir tua itu mencibir, "Ayah." Pada saat ini, Pangeran ketiga memandang Miao Ziqiong dan Xiao Fei yang menerima warisan dan darah kerangka Suzaku dengan ekspresi rumit, tidak tahu harus berkata apa. Dia membawa Raja Suzaku ke gua Dewa Suzaku untuk kerangka ini. Tapi sekarang kerangka ini sudah didapatkan oleh Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Jangan bicara tentang itu semua takdir. Selain itu, keduanya adalah keturunanku. Ini juga merupakan berkah bagi orang Miao kita untuk mewarisi kerangka Suzaku, dan itu pasti akan membuat orang Miao kita berkembang di masa depan. Sebagai bagi saya sudah sangat tua. Saya harus memberi jalan kepada generasi yang lebih muda. Raja Suzaku memandang Miao Ziqiong dan Xiao Fei, menghela nafas, dan berkata perlahan. Ini, pangeran ketiga tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Semuanya patuhi perintah, segera beri mereka 2 penjaga. Biarkan mereka berkultivasi dengan tenang, kata Raja Suzaku tiba-tiba. Setelah mendengarkan perintah Raja Suzaku, orang-orang Miao lainnya di sekitar sedikit ragu. Baru saja, mereka berencana untuk menunggu sampai Miao Ziqiong dan Xiao Fei tampak lemah, dan kemudian maju untuk menangani mereka bersama. Sekarang Raja Suzaku memerintahkan mereka untuk melindungi mereka. Kenapa? Tidak ada orang Miao yang mendengarkan apa yang aku katakan sekarang. Melihat ini, Raja Suzaku tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap, dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar perkataan Raja Suzaku, anggota suku Miao tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah Raja Suzaku. Selama ini, Raja Suzaku telah menjadi pilar spiritual rakyat Miao dan memiliki otoritas mutlak. Segera, banyak anggota kebangsaan Miao mematuhi perintah Raja Suzaku, melangkah maju satu demi satu, membentuk lingkaran besar, dan mulai melindungi Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Ye Yunfei sedikit terkejut melihat Raja Suzaku bertingkah seperti ini. Hanya saja Ye Yunfei tidak terlalu lega, dia mendekati ibunya dan Xiao Fei dalam sekejap mata, siap menghadapi berbagai perubahan kapan saja. Raja Suzaku tampaknya memiliki pikiran yang cukup bagus. Kata Hun Lao kepada Ye Yunfei. "Mari kita lihat dulu," jawab Ye Yunfei. "Hei, Raja Suzaku, karena kau telah muncul, hari ini adalah hari kematianmu. Dan kerangka Suzaku ini juga akan menjadi milikku." Penyihir tua itu berkata sambil mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, penyihir tua itu mengeluarkan seruling hitam yang aneh dan tiba-tiba meniupnya, membuat suara yang menusuk. Wajah Raja Suzaku menjadi gelap, mengetahui bahwa penyihir tua itu memanggil rekan-rekannya. "Tampaknya faksi gelapmu telah menyusup ke orang-orang Miao kita." Raja Suzaku menatap penyihir tua itu dan bertanya dengan dingin. "Maaf, mari kita begini, di antara orang-orang Miao, setidaknya 1/4, atau bahkan 1/3 milikku." Petik 2. Penyihir tua itu mencibir. Setelah beberapa saat, boom, di luar istana, sosok hitam dengan aura menakutkan berguling. Semuanya adalah makhluk gelap. Tidak, ada banyak makhluk gelap di luar. Sepertinya masing-masing dari mereka sangat kuat. Tiba-tiba Hun Lao berkata kepada Ye Yunfei. "Ya, hal-hal mulai menjadi sedikit rumit. Saya tidak menyangka ada begitu banyak master gelap yang bersembunyi di alam Suzaku." Petik 2. Ye Yunfei juga sedikit terkejut, dan pada saat yang sama menjadi waspada. Semua anggota kebangsaan Miao mendengarkan perintah dan segera membentuk formasi leluhur, siap menghadapi musuh. Selain itu, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan mereka berdua. Keduanya mewakili masa depan kami. Kebangsaan Miao. Suzaku King menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Berkata keras, "Haha, Raja Suzaku, dengan keadaanmu saat ini, kamu tidak bisa menghentikan kami. Tidak hanya kamu akan mati hari ini, kamu orang Miao, tapi juga 2 pelacur ini, kalian semua akan mati. Tidak ada yang tersisa." Pria tua penyihir itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Raja Suzaku. "Tuanku, Anda telah bergabung dengan saya untuk membunuh begitu banyak anggota kebangsaan Miao selama bertahun-tahun, terutama 2 pelacur ini. Untuk meningkatkan kemurnian pembuluh darah roh Suzaku di tubuh Anda,
Anda meminta saya untuk mengekstrak mangkuk dari esensi asli mereka setiap hari dengan cara yang menipu darah, dan kemudian memurnikannya menjadi ramuan untuk Anda ambil. Tuanku, terus terang, Anda telah menjadi pendosa orang Miao. Oleh karena itu, saya sekarang dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan faksi gelap kami. Jangan khawatir, ketika faksi gelap kami sepenuhnya setelah mengendalikan alam Suzaku, saya akan membiarkan Anda menjadi Raja Suzaku yang baru. Petik 2. Penyihir tua memandang Pangeran Agung dan berkata, "Kamu." Pangeran Agung terkejut dan marah ketika dia mendengar penyihir tua itu mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum. Ini hanya mengungkap latar belakang lamanya dan menyebabkan seluruh orang Miao membencinya. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir tua itu, sebagian besar anggota kebangsaan Miao mulai memandang Pangeran Agung dengan cara yang berbeda. Beberapa pejabat senior dan anggota kebangsaan Miao yang awalnya berdiri di belakang Pangeran Agung mulai mundur dengan tenang, menjauh darinya. "Bagaimana, tuanku, Anda harus membuat pilihan," kata penyihir tua itu dengan ringan. Pangeran Agung ini adalah ahli setengah kaisar yang sempurna, dan penyihir tua itu ingin menyeretnya ke perkemahan sisi gelap dan menggunakannya untuknya. Wajah sang pangeran sangat jelek. Tentu saja dia tidak ingin mengkhianati orang Miao, tetapi kata-kata penyihir tua itu telah membuat seluruh orang Miao membencinya. Dia tahu bahwa jika dia tinggal di orang Miao, tidak ada yang mau mendekatinya, dan bahkan menolaknya. Tapi dia tidak bisa menerimanya jika dia mengkhianati orang Miao dan bergabung dengan ras aneh lainnya. Jadi Pangeran Agung berdiri di sana, wajahnya membiru dan putih, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, boom, bayangan hitam memancarkan energi mengamuk dari luar istana dan mendarat di samping penyihir tua. Dalam sekejap mata, setidaknya beberapa ratus bayangan hitam tiba. Setiap kegelapan adalah master setengah kaisar. Ratusan master setengah kaisar, dan setiap aura energi yang terpancar sangat kuat dan memikat. "Haha, Raja Suzaku, waktu kematianmu telah tiba." Penyihir tua itu tertawa liar. "Feier, katakan padaku, apakah kamu ingin menyerahkan kerangka Suzaku ini kepada Raja Suzaku?" Pada saat ini, Miao Ziqiong tiba-tiba bertanya kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. "Apakah kamu belum selesai memurnikan dan menyerap?" tanya Ye Yunfei. "Garis keturunan dan warisan kerangka Suzaku ini, Xiao Fei dan aku hampir menyempurnakan dan menyerapnya. Tapi kerangka Suzaku ini sendiri juga merupakan harta tingkat tinggi. Kualitas kerangka ini sangat bagus dan sangat keras. Pasti sudah hilang melalui percobaan yang tak terhitung jumlahnya itu baru saja disempurnakan. Saya memperkirakan bahwa nilai kerangka ini sendiri tidak kalah dengan darah dan warisan yang terkandung di dalamnya. Dengan kekuatan saya dan Xiao Fei saat ini, perlu waktu lama untuk menyempurnakan kerangka ini." "Hanya kapan waktunya?" jawab Miao Ziqiong. "Ya, Kak, kerangka Suzaku ini mengandung 3 jenis harta secara total, yaitu esensi darah, warisan, dan kerangka itu sendiri. Kerangka ini sendiri sepertinya mengandung energi yang tak ada habisnya. Ibu ingin memberikannya kepada kakek, biar kakek yang mengurusnya. Ibu baru saja memberitahuku banyak hal, sepertinya aku tidak terlalu membenci kakek sekarang." Xiao Fei juga berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Tentu saja, Xiao Fei juga mengerti bahwa jika kerangka ini diberikan kepada pangeran ketiga pasti akan memberikannya kepada Raja Suzaku. "Terserah kamu untuk memutuskan." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan lembut. Apa yang Raja Suzaku lakukan barusan juga membuat Ye Yunfei merasa senang. "Dalam hal ini, berikan kerangka Suzaku ini kepada Raja Suzaku." Miao Ziqiong mengangguk, dia tahu putranya rela membuat keputusan seperti itu demi dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei segera mengirimkan transmisi suara ke Raja Suzaku, memintanya untuk memperbaiki kerangka itu. Bab 2113. Biarkan aku menyempurnakan kerangka Suzaku itu. Raja Suzaku terkejut ketika dia menerima transmisi suara Ye Yunfei, dan kemudian matanya beralih ke Ye Yunfei. Raja Suzaku tidak terlalu memperhatikan Ye Yunfei sebelumnya, dia hanya menganggap Ye Yunfei sebagai junior biasa, sampai sekarang dia menerima transmisi suara, dan dia mulai melihat Ye Yunfei. Segera, kulit Raja Suzaku berubah sedikit, meskipun dia dalam keadaan yang sangat buruk. Energi perseptualnya masih sangat kuat, dan dia menemukan bahwa anak manusia ini tampak luar biasa. "Siapa pemuda ini?" Raja Suzaku bertanya pada pangeran ketiga. "Dia adalah putra dari putriku Ziqiong." Menghitungnya,
dia juga keturunan dari kebangsaan Miao kami. Jawab pangeran ketiga. Jadi begitulah, generasi muda yang tangguh. Satu keluarga, 3 ibu dan anak laki-laki, semuanya elit, sangat baik. Petik 2. Mendengar ini, Suzaku King mau tidak mau mengangguk. Anak muda, terima kasih atas kebaikanmu, tapi inti dari kerangka Suzaku ini sudah. Raja Suzaku berpikir sejenak, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara, ingin menolak. Jangan remehkan kerangka ini. Kerangka ini pasti telah melewati ribuan emosi, dan nilainya mungkin tidak lebih rendah dari darah dan warisan yang terkandung di dalamnya. Jika Anda memurnikannya, mungkin akan ada kejutan. Ye Yunfei tidak menunggu untuk Suzaku King setelah selesai berbicara, dia menjawab. Raja Suzaku mendengar kata-kata Ye Yunfei, hatinya tergerak, dan kekuatan jiwanya merasakan kerangka Suzaku, dan kemudian dia menyukainya. Jelas, dia juga menemukan keanehan kerangka itu sendiri. Kalian berdua benar-benar bersedia memberiku kerangka ini. Raja Suzaku segera mengirimkan transmisi suara ke Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Dia mengerti bahwa jika Miao Ziqiong dan Xiao Fei menolak untuk setuju, dia mungkin tidak dapat mendekati kerangka Suzaku, karena Suzaku masih berdiri di samping mereka, melindungi Dharma untuk mereka. Ya, Raja Suzaku, ayahku memohon padaku, dan aku setuju, datang dan sempurnakan kerangka ini. Miao Ziqiong mengangguk. Bagus sekali, aku tidak menyangka bahwa aku, Raja Suzaku, akan menerima cinta kalian berdua, terima kasih banyak. Raja Suzaku berkata dengan penuh rasa terima kasih. Semuanya, ini Raja Suzaku yang terkenal. Hari ini kita akan melakukan hal besar, yaitu membunuh Raja Suzaku ini bersama-sama. Faksi gelap, ratusan master dari faksi gelap semuanya menatap Raja Suzaku, ingin mencoba. Semuanya, saat kritis untuk menguji orang-orang Miao kita telah tiba. Mari bekerja sama untuk melindungi Tuan Suzaku. Seorang tetua Miao berkata dengan lantang. Mengikuti suara sesepuh, sebagian besar orang Miao mulai bergerak, berkerumun menuju Raja Suzaku. Bahkan pangeran kedua membuat pilihan dan bergerak menuju Raja Suzaku dengan orang kepercayaannya. Lagi pula, Raja Suzaku selalu menjadi pilar spiritual seluruh rakyat Miao. Kini setelah Raja Suzaku muncul, orang-orang Miao yang biasanya terpecah mulai memiliki kekompakan dan mulai bersatu. Hanya Pangeran Agung dan beberapa orang kepercayaannya yang masih berdiri di sana, ragu-ragu. Saudaraku, jangan bingung lagi. Lagi pula, kamu juga anggota dari kebangsaan Miao kita. Pada saat ini, semua anggota kebangsaan Miao kita harus bersatu dan menghadapi musuh asing bersama-sama. Pangeran ketiga memandangi Sang Agung Pangeran, membujuk dengan lembut. Hei, Yang Mulia, apakah menurut Anda jika Anda kembali ke orang Miao sekarang, orang Miao akan menerima Anda? Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk menjadi secantik sebelumnya? Terlebih lagi, kali ini faksi gelap kita pasti akan mencaplok orang Miao, dan kemudian seluruh orang Miao akan menjadi bagian dari faksi gelap kita, atau mereka akan mati. Berdasarkan hubunganmu denganku, aku akan langsung menjadikanmu Raja Suzaku yang baru. Jadi di sisi itu, lebih baik Anda memikirkannya sendiri. Petik 2, kata penyihir tua sambil mencibir. Pada saat ini, Raja Suzaku melintas dan bergegas ke sisi kerangka Suzaku. Yang mengejutkan semua orang adalah Suzaku yang berdiri di sampingnya tidak menghentikannya. Ketika Raja Suzaku saat bergegas ke sisi kerangka, Miao Ziqiong dan Xiao Fei mundur beberapa langkah dan menyerahkan posisi mereka kepada Raja Suzaku. Raja Suzaku duduk bersila di samping kerangka, melakukan semacam teknik rahasia, dan mulai menyempurnakan. Dia menggunakan menjadi seorang master di tingkat Kaisar Surga secara alami memiliki teknik rahasia alkimia yang sangat baik. Saya melihat serangkaian rune misterius terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya, terus menembus kerangka Suzaku itu. Tidak bagus. Raja Suzaku sedang bersiap untuk menyempurnakan kerangka Suzaku. Ayo lakukan. Petik 2. Melihat ini, penyihir tua itu kaget dan marah, dan memberi perintah. Boom! Ratusan makhluk gelap meletus bersamaan, seperti ratusan gunung suci. Tekanan energi yang dilepaskan hampir menjungkir balikkan istana. Untungnya, istana ini tampaknya telah mengalami semacam pengaturan khusus, diberkati dengan rune misterius, membuatnya sangat kuat. Semua anggota kebangsaan Miao mematuhi perintah dan bersumpah untuk melindungi Tuan Suzaku sampai mati. Petik 2. Para sesepuh dari kebangsaan Miao berteriak pada saat yang sama.
Sebagian besar anggota kebangsaan Miao segera memasang postur bertarung, siap bertempur sampai mati. Ayo pergi sekarang, atau bantu Raja Suzaku ini. Pria tua itu bertanya kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Menurut Kaisar Yan, makhluk dari faksi gelap adalah musuh publik dari seluruh 3000 dunia, dan sumber perang untuk menghancurkan dunia adalah faksi gelap. Sekarang setelah kita bertemu dengan faksi gelap, itu wajar untuk mengurusnya. Adapun keluhan antara saya dan orang-orang Miao, pertama kesampingkan dulu. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, nyatanya, Ye Yunfei sekarang mengerti bahwa penganiayaan terhadap keluarganya berasal dari Pangeran Agung dan penyihir tua dalam analisis terakhir. Jadi Ye Yunfei sekarang tidak terlalu muak dengan Raja Suzaku ini, apalagi Raja Suzaku memerintahkan anggota suku Miao untuk melindungi Miao Ziqiong dan Xiao Fei barusan. Semua orang mendengarkan perintah dan segera membentuk formasi leluhur untuk menghindari pertempuran sendirian. Pada saat ini, pangeran ketiga berkata dengan suara yang dalam. Boom! Satu persatu, formasi besar terus terbentuk. Atur susunan Liu Jia dan Liu Ding Sugat. Ye Yunfei melepaskan lusinan Master Setengah Kaisar dan berteriak dengan suara yang dalam. Master Setengah Kaisar ini baru saja menyiapkan formasi Dewa Liu Jia Liu Dingsu, dan sekarang mereka mengatur ulang formasi, tentu saja dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, formasi Dewa Liu Jia Liu Dingsu terbentuk. Ibu, Xiao Fei, kalian berdua baru saja mendapatkan garis keturunan dan warisan Suzaku, dan berada dalam masa kelemahan, segera masuk ke menara hantu untuk mundur dan berlatih. Ye Yunfei langsung mengirim Miao Ziqiong dan Xiao Fei ke menara hantu, dan berkata, bunuh semua pemberontak, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Pada saat ini, penyihir tua itu telah membawa ratusan makhluk gelap untuk menyerangnya, dan dia yang pertama memimpin, kekuatannya menakutkan, dan dia meledak hanya dengan satu pukulan lusinan anggota Hamong. Seorang Master Setengah Kaisar dari kebangsaan Miao ingin bergegas untuk memblokirnya, tetapi ditampar menjadi awan kabut darah oleh telapak tangan penyihir tua itu. Mengerikan, tidak ada yang bisa melawan orang tua ini kecuali Liu Jia Liu Ding Su Shenzhen. Ye Yunfei menatap penyihir tua itu dengan nafas yang kuat, dan berpikir sendiri. Gemuruh. Saat berikutnya, Ye Yunfei bergegas ke penyihir tua dengan formasi Dewa Liu Jia Liu Dingsu. Liu Jiasen dan Liu Dingshen muncul bersamaan dan membunuh penyihir tua itu. Nak, formasi pertempuranmu tidak bisa menghentikanku. Penyihir tua itu berteriak. Kemudian penyihir tua itu bertarung dengan kedua dewa itu. Meskipun dia 1 lawan 2, dia dengan cepat menang. Lusinan Master Setengah Kaisar di bawah Ye Yunfei terus mengirimkan energi kedua dewa dan mendukung mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Jika kita bertarung seperti ini, seiring waktu, makhluk dari faksi gelap pasti akan menang. Aku harus menemukan jalan. Petik 2, Ye Yunfei mengamati medan perang dan menemukan bahwa meskipun orang Miao membentuk beberapa formasi leluhur, mereka masih dalam ratusan kegelapan di bawah serangan sekelompok makhluk, mereka mundur dengan mantap. Karena semua makhluk gelap ini adalah kekuatan setengah kaisar, yang terlalu kuat. Kalian juga keluar, bergabunglah dengan formasi pertempuran, dan pertahankan formasi pertempuran berjalan bersama. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan kemudian mengirim 20 Master Setengah Kaisar keluar dari Menara Dao Surgawi untuk bergabung dengan formasi Liu Jia Liu Ding Su Shen. Tapi Ye Yunfei sendiri melepaskan diri dari formasi, berbalik dan bergegas menuju makhluk gelap lainnya. Sialan, bagaimana mungkin anak ini memiliki begitu banyak tuan setengah kaisar di sisinya? Penyihir tua itu terkejut dan marah. Memanggil. Pada saat ini, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan muncul di belakang makhluk gelap dalam 1 langkah. Teknik pembalikan ruang. Ye Yunfei secara langsung menampilkan teknik rahasia ruang ini, dan energi waktu yang kuat menyelimuti makhluk gelap itu. Makhluk gelap itu bertarung sengit dengan orang-orang Miao, merasakan kemunculan tiba-tiba Ye Yunfei di belakangnya, terkejut dan ingin berbalik untuk menemui musuh, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Booming, tinju yang meledak dengan guntur terus diperbesar dan didorong secara horizontal. Saat berikutnya, makhluk gelap ini diliputi oleh ular petir-petir yang menakutkan, dan dengan embusan, ia dipukul oleh kepalan tangan Ye Yunfei dan meledak, berubah menjadi awan kabut hitam. Fiu, avatar vampir muncul, dan dengan napas yang kuat, itu menelan esensi darah asli dan bahkan tubuh jiwa dari makhluk gelap ini.
Paku, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, melawan Master Half Emperor biasa, itu cukup untuk langsung membunuhnya. Formasi pedang suksian 5 elemen. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan 5 pedang panjang setengah tingkat kaisar muncul pada saat yang sama, membentuk formasi pedang, mencekik berguling-guling, langsung menghancurkan separuh kecil tubuh makhluk gelap. Ho, sebuah roda raksasa muncul, menghancurkannya ke depan dengan perkasa. Binatang berkepala 9 berdiri di kotak 9 persegi dari peri roda raksasa, mendorong roda raksasa itu bersama-sama, dan kemanapun ia pergi, ia langsung menghancurkan sebuah makhluk gelap terkoyak. Kemudian, 7 bola emas besar keluar dari dantian Ye Yunfei pada saat yang sama, membubung ke langit, mengeluarkan ratusan juta cahaya kemasan. 7 bintang bersinar, tempat-tempat yang diterangi oleh ketujuh bola emas ini membatasi pergerakan makhluk-makhluk gelap itu, seolah-olah mereka membawa gunung yang tak terlihat di pundak mereka. Pada saat ini, Ye Yunfei menunjukkan beberapa gerakan pembunuhan pamungkas pada saat yang sama. Kematiannya mencengangkan, kemanapun dia pergi, dia dengan cepat membunuh satu demi satu makhluk gelap. Jika Ye Yunfei terus bertarung dengan penyihir tua, dia tidak akan memiliki rekor seperti itu, dan hanya bisa menghabiskan waktu dengan penyihir tua itu. Jadi Ye Yunfei memilih melarikan diri untuk menghadapi makhluk gelap lainnya. Nak, kamu mencari kematian. Penyihir tua itu tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat Ye Yunfei membunuh satu demi satu makhluk gelap dengan cepat, seperti memotong melon dan sayuran. Kekuatan tempur pemuda ini terlalu mengerikan. Anggota kebangsaan Miao terkejut saat melihat kekuatan tempur Ye Yunfei yang luar biasa, dan tidak dapat mempercayainya. Untungnya, orang Miao kita tidak memilih untuk melawan pemuda ini sebelumnya. Dengan kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang, saya khawatir semua anggota dari seluruh orang Miao kita tidak akan menjadi lawannya. Beberapa orang senior Miao diam-diam bersukacita. Saya memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Tahukah Anda, belum lama ini, orang Miao menganggap Ye Yunfei sebagai musuh. Bab 2114. Nah, jika kamu berani membunuh anggota faksi gelap kami, kamu pantas mati. Makhluk dari faksi gelap bergegas ke depan Ye Yunfei dan meraung dengan marah. Kekuatan makhluk gelap ini mungkin adalah setengah kaisar perantara. Aku telah membunuh banyak makhluk gelap, itu bukan masalah besar. Ye Yunfei mencibir dan meninju mereka. Daging lebih dari 10.000 jiao dilepaskan, dan ruang di depan mereka terus terdistorsi dan berubah bentuk. Pada saat yang sama, petir yang padat dan tebal terus meledak dari tinju. Dengan pukulan ini, Ye Yunfei menggunakan 2 jenis seni bela diri, Tenfold Demon Fist dan Thunder God Overload Body Art. Keduanya adalah seni bela diri fisik, dan mereka ditumpangkan pada saat yang sama. Kekuatannya terlalu menakutkan. Engah, makhluk gelap di depan terinspirasi oleh kepalan menakutkan Ye Yunfei, berbalik dan lari ketakutan, tapi sudah terlambat, dan langsung dihancurkan menjadi abu oleh kepalan tangan Ye Yunfei, berubah menjadi ketiadaan. Puff. Pukulan Ye Yunfei jauh dari kelelahan, dia membentuk cetakan kepalan besar dan mendorong ke depan secara horizontal, membunuh beberapa makhluk gelap berturut-turut. Selanjutnya, Ye Yunfei membunuh lebih dari 20 makhluk gelap berturut-turut. Semuanya adalah pembunuhan instan. Dapat dikatakan bahwa kemanapun Ye Yunfei pergi, tidak ada makhluk gelap yang bisa menghentikannya. Jue tubuh hegemoni Dewa Petir dan 9 Yang Jing adalah latihan atribut yang sangat mendominasi dan maskulin, yang kebetulan memiliki efek menahan pada makhluk gelap. Nah, mati. Selama pertempuran sengit, makhluk gelap dengan kekuatan setengah kaisar berpangkat tinggi meninju dada Ye Yunfei, menyebabkan penyok besar di dada Ye Yunfei di tempat. Hanya saja Ye Yunfei tidak mengubah wajahnya. Tanpa ekspresi kesakitan, dia mengambil kesempatan untuk meninju, dan melemparkan 10 kali tinju terlarang sihir. Pukulan ini baru saja memicu kekuatan pukulan 10 kali lipat. Gemuruh. Kemanapun tinju Ye Yunfei pergi, semuanya menghilang, dan ruang di depannya benar-benar berubah menjadi lubang hitam. Dengan embusan, makhluk gelap itu langsung hancur, lalu diuapkan oleh kekuatan pukulan yang mengerikan, dan menghilang. Pada saat ini, dada penyok Ye Yunfei juga kembali ke keadaan semula tanpa cedera apapun. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua makhluk tersentak. Dipukul langsung oleh setengah kaisar tingkat tinggi, dia tidak terluka sama sekali, tetapi langsung membunuh lawan. Kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Melihat betapa menakutkannya kekuatan tempur Ye Yunfei, makhluk-makhluk gelap di dekatnya mulai diam-diam menjauh dari Ye Yunfei.
terutama makhluk-makhluk dari faksi gelap dengan kekuatan setengah kaisar tingkat dasar dan menengah. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Ye Yunfei. Orang tua, giliranmu. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan setelah memenggal beberapa penguasa setengah kaisar berturut-turut, dia melihat Pangeran Agung dari sudut matanya, dan tidak bisa menahan perasaan marah, dan bergegas dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa di antara orang-orang Miao, yang paling ingin dibunuh oleh Ye Yunfei adalah Pangeran Agung dan penyihir tua. Boom! Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, dan energi dan hukum yang kuat berguling dan berkumpul, mengembun menjadi tombak hukum, dan kemudian melemparkannya tiba-tiba, menembus ruang, dan mengenai Pangeran Agung. Tombak hukum, memanggil. Kemudian Ye Yunfei berlari ke arah Pangeran Agung dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya sangat cepat. Bergemuruh, Ye Yunfei bergegas setengah jalan, mengangkat tinjunya dan meninju Pangeran Agung jauh. Tinju neraka, baik tombak hukum dan tinju neraka adalah seni kekaisaran, sangat misterius. Nak, apa yang kamu inginkan? Sang pangeran meraung dengan marah. Pangeran Agung juga penuh kebencian terhadap Ye Yunfei. Awalnya, dia berpikir bahwa dia memiliki harapan untuk mendapatkan kerangka Suzaku, karena Ye Yunfei keluar di tengah jalan dan membantu Miao Ziqiong dan Xiao Fei merebut kerangka Suzaku. Ini hanya bercinta dengan pisau. Pada saat ini, Pangeran Agung memandang Ye Yunfei yang mendekat, dengan niat membunuh. Orang tua, aku ingin membunuhmu. Ye Yunfei meraung. Mengikuti raungan Ye Yunfei, tombak hukum telah menyerang di depan Pangeran Agung, mengarah ke kepalanya. Merasakan energi yang terkandung dalam tombak ini, wajah Pangeran Agung berubah sedikit, dan dia tidak berani mengabaikannya. Pedang merah muncul di tangannya, meledak dengan energi mengamuk, dan memblokirnya ke depan. Dengan keras, pedang merah itu bertabrakan dengan tombak hukum. Pangeran Agung benar-benar merasakan lengan yang sakit, dan wajahnya sedikit berubah. Sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya, cetakan kepalan besar diam-diam muncul, membawa energi dan tekanan yang menakutkan, seolah-olah datang melalui ruang dan waktu yang jauh, merendahkan, terus-menerus memperbesar, berguling ke arah pangeran besar seperti gunung dewa. Pukulan macam apa ini? Pangeran Agung sedikit terkejut. Dengan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa secara akurat melihat lintasan pukulan ini. Booming! Dengan tergesa-gesa, Pangeran Agung membuka mulutnya dan menyemprot, dan menara 6 lantai merah dikorbankan, terus diperbesar, dan memblokir tanda tinju di atas. Ini adalah senjata ajaib dari tingkat setengah kaisar. Gemuruh! Serangan kedua belah pihak bertabrakan, dan energi tumbukan yang menakutkan terus menyebar. Nak, aku ingin kamu mati. Sang pangeran diserang 2 kali berturut-turut. Meskipun dia tidak menimbulkan kerusakan, dia terburu-buru dan merasa sangat dirugikan. Dia meraung dengan marah. Orang tua, aku di sini dan ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan mendatangi pangeran besar dalam 1 langkah, dan berkata sambil mencibir. Suara mendesing. Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa boneka pada saat yang sama untuk menyerang lautan jiwa Pangeran Agung. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang panjang itu membentuk formasi pedang 5 elemen suksian dan berguling untuk mencekiknya. Di langit, 7 bola cahaya emas besar naik dan turun, mekar dengan cahaya keemasan tak berujung, menutupi dunia dan membentuk domain pada saat yang sama. Di dalam domain ini, semuanya ditekan. Booming! Binatang berkepala 9 mendorong roda totem Jiugong besar bersama-sama, berguling ke arah Pangeran Agung. Masing-masing dari 9 binatang dewa ini dapat melawan Master Setengah Kaisar sendirian, dan sekarang mereka bekerja sama untuk mendorong roda raksasa, dan kekuatan tempur mereka mencengangkan. Nak, apa menurutmu aku takut padamu? Menghadapi berbagai serangan Ye Yunfei, Pangeran Agung meraung marah, lalu bergegas membunuh Ye Yunfei dengan gegabah. Ketika Pangeran Agung membuat beberapa serangan pedang berturut-turut, masing-masing memaksa kembali formasi pedang suksian 5 elemen dan roda totem 9 istana. Hei, orang tua, tidak masalah apakah kamu takut padaku atau tidak. Hari ini aku secara pribadi akan memenggal kepalamu dan memukulmu sampai mati. Ye Yunfei mencibir. Saat berbicara, Ye Yunfei mengatupkan kedua telapak tangannya, dan kemudian mendorong ke arah Pangeran Agung. Titik cahaya keemasan muncul dari antara telapak tangan Ye Yunfei, sampai di depan Pangeran Agung dalam sekejap, dan kemudian meledak.
Energi ledakan yang mengerikan secara langsung menghancurkan ruang, dan lubang hitam luar angkasa muncul. Pangeran Agung terpaksa mundur beberapa langkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak mengerti bahwa, sebagai setengah kaisar yang sempurna, dia dipukuli sedemikian rupa oleh setengah kaisar junior. Haha, kaisar setengah sempurna, tapi itu saja. Kamu masih ingin menjadi Raja Suzaku yang baru, apakah kamu pantas mendapatkannya? Ye Yunfei tertawa, meminjam tinju 9 pemakaman surgawi dengan tangan kirinya, dan Dewa Pembunuh Setan sejati tinju dengan tangan kanannya, dan menggunakan tinjunya langsung di tangan pangeran besar pedang panjangnya bertabrakan dengan ganas. Tanpa diduga, saya memiliki cucu yang sangat mengerikan. Awalnya, saya berpikir bahwa Ziqiong dan Xiao Fei benar-benar jenius muda, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia adalah yang paling mengerikan. Petik 2. Melihat kekuatan bertarung Ye Yunfei, Pangeran ketiga tidak bisa membantu tapi mengagumi jalan. Kemudian Ye Yunfei membiarkan binatang berkepala 9 dan klon darah berurusan dengan makhluk gelap lainnya, dan terus bertarung melawan Pangeran Agung itu sendiri. Meskipun Pangeran Agung ini adalah setengah kaisar yang sempurna, menghadapi serangan mengamuk Ye Yunfei, dia terlihat sangat malu. Dan saat ini, Suzaku King Zengpan akan berkonsentrasi pada pemurnian sebelum kerangka Suzaku itu. Kerangka Suzaku ini memang tak ternilai harganya. Ini mengandung energi yang mencengangkan, dan bahkan mengandung beberapa zat ilahi yang legendaris. Setelah saya menyempurnakan kerangka Suzaku ini, seharusnya dapat memulihkan setidaknya setengah dari kekuatannya. Selama proses pemurnian, Raja Suzaku menjadi semakin bersemangat. Haha, aku punya bala bantuan lain yang memasuki alam Suzaku, dan mereka akan segera memasuki gua Dewa Suzaku. Kalian orang Miao saja tidak bisa menghentikan faksi gelap kita. Pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa, penyihir tua memiliki bala bantuan lain segera hadir. Ketika orang-orang Miao mendengar kata-kata itu, wajah mereka berubah drastis. Sekarang ada ratusan master setengah kaisar dari faksi gelap di sini. Jika ada kelompok lain, bagaimana orang Miao bisa menjadi lawan mereka? Bahkan Ye Yunfei mengerutkan kening. Kaisar Yan pernah berkata bahwa kekuatan faksi gelap itu mengerikan, dan sekarang tampaknya itu benar. Ye Yunfei diam-diam berkata di dalam hatinya, Anda dapat memobilisasi ratusan master setengah kaisar dengan santai, bolehkah saya bertanya di seluruh 3000 dunia, kekuatan mana yang memiliki fondasi seperti itu? Bab 2115. Aku harus segera membunuh sekelompok master dari faksi gelap, dan kemudian aku bisa berurusan dengan makhluk gelap baru. Kalau tidak, ada terlalu banyak lawan, dan bahkan aku tidak bisa berurusan dengan mereka. Pikir Ye Yunfei dalam hati. Ye Yunfei tiba-tiba dan terus-menerus melemparkan 3 seni kekaisaran Law Spear, Yanyang Blast dan Infernal Fist. Pangeran terpaksa mundur lagi dan lagi. Pangeran Agung ini adalah setengah kaisar yang sempurna, dan telah tenggelam di alam ini sejak lama. Bahkan Ye Yunfei tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, jadi Ye Yunfei tidak akan melawannya untuk saat ini. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan datang ke makhluk gelap dalam satu langkah. Ini adalah Master Kaisar setengah menengah. Bocah manusia sialan, mati. Makhluk gelap itu meraung, memegang pedang hitam panjang, dan menebas Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, petir tebal bangkit dari tubuhnya untuk melindungi tubuhnya, dan dia memukulnya pada saat bersamaan. Dengan keras, pedang panjang hitam itu menebas bahu Ye Yunfei, memicu serangkaian percikan api. Engah, Ye Yunfei menghancurkan kepala makhluk gelap ini dengan satu pukulan, membunuhnya seketika. Ledakan, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, dan tombak hukum muncul di telapak tangannya, membidik makhluk gelap dengan kekuatan dasar setengah kaisar di kejauhan dan melemparkannya ke arahnya. Dengan tiupan, makhluk gelap itu tidak punya waktu untuk mengelak, dan langsung ditusuk kepalanya oleh tombak hukum, tubuh jiwanya hancur, dan jatuh di tempat. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, berkeliaran di sekitar medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan, membunuh makhluk gelap hampir di setiap langkah yang diambilnya. Untuk membunuh makhluk gelap itu dengan cepat, Ye Yunfei memilih yang lemah terlebih dahulu, hampir tidak mengelak atau mengelak, membiarkan mereka menyerang, dan pada saat yang sama mengambil kesempatan untuk bergerak, membunuh mereka dengan satu pukulan. Dengan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini,
bahkan jika dia dipukul langsung oleh Master Setengah Kaisar, dia tidak akan menderita terlalu banyak kerusakan. Terlebih lagi, Ye Yunfei berkultivasi dengan seni tubuh penguasa Dewa Petir dan perlindungan tubuh energi petir, yang merupakan musuh energi gelap dan hukum gelap, yang dapat melemahkan serangan Tuan Gelap sampai batas tertentu. Jadi ketika Ye Yunfei menghadapi Tuan Gelap ini, dia seperti serigala seperti domba. Sama seperti itu, Ye Yunfei tidak berhenti sejenak, dengan cepat memenggal kepala penguasa faksi gelap satu demi satu. Setelah beberapa saat, lebih dari setengah dari ratusan master dari faksi gelap hampir dipenggal oleh Ye Yunfei, hanya menyisakan beberapa lusin. Tentu saja, selama proses ini, Ye Yunfei dipukul setidaknya puluhan kali, yang paling serius terbelah dari bahu kanan ke dadanya, dan darah berhamburan dengan liar pulih. Hebat, melihat pemandangan ini, orang-orang Miao itu semua bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Mereka menyaksikan Ye Yunfei dengan mudah memenggal kepala penguasa faksi gelap satu demi satu, dan ketakutan mereka terhadap penguasa faksi gelap turun drastis di hati mereka. Anak muda, akan ada sejumlah besar master dari Sekte Kegelapan segera hadir, dan aku akan menyusahkanmu untuk melawan untuk sementara waktu. Setelah aku memperbaiki kerangka Suzaku ini, aku akan berurusan dengan mereka. Laut jiwa tiba-tiba ada transmisi suara. Ini adalah transmisi suara dari Suzaku King. Kerangka itu pasti sangat berguna untukmu. Ye Yunfei bertanya, ya, Suzaku ini sangat kuat selama masa hidupnya. Itu harus menjadi makhluk tingkat yang lebih tinggi. Dari Kaisar Surga, kerangka yang ditinggalkannya telah ditempa dan disempurnakan, dan mengandung banyak energi dan hukum tingkat tinggi. Itu juga mengukir beberapa nilai warisan tidak terukur. Anak muda, terima kasih telah memberi saya kerangka ini. Jawab Suzaku Wang Chuanyin, makhluk dengan level lebih tinggi dari Kaisar Surga. Mendengar perkataan Raja Suzaku, Ye Yunfei sedikit terkejut. Mungkinkah Suzaku ini benar-benar binatang legendaris Suzaku? Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei tahu bahwa Raja Suzaku, sebagai master di tingkat Kaisar Surgawi, tidak mungkin salah dalam penilaiannya. Jika Suzaku ini benar-benar binatang mitos legendaris Suzaku, maka apapun yang tertinggal, termasuk bulu atau tulang, akan sangat berharga. Belum lagi kerangka lengkap. Sial, nak, kamu membunuh begitu banyak tuan dari faksi gelapku. Tunggu, faksi gelap kami tidak akan pernah melepaskanmu. Petik 2. Pada saat ini, penyihir tua melihat bahwa tuan di sisinya dipenggal sebentar lagi. Banyak, wajahnya membiru karena marah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia benar-benar ingin bergegas untuk bertarung dengan Ye Yunfei, untuk mencegah Ye Yunfei terus membunuh faksi gelap, tetapi formasi 6 armor dan 6 ding hukuman yang dibentuk oleh puluhan master setengah kaisar menjeratnya dengan erat, membuatnya tidak dapat melarikan diri, untuk sementara. Formasi Liu Jia Liu Ding Zushen adalah formasi pertempuran tingkat sangat tinggi, terdiri dari puluhan master setengah kaisar, dan kekuatan yang diberikannya terlalu menakutkan. Meskipun penyihir tua selalu unggul dalam pertempuran, dia tidak dapat menembus formasi dengan cepat. Gemuruh. Beberapa saat kemudian, gelombang energi yang mengerikan datang dari luar istana. Haha, bala bantuan dari sisi gelap kita telah tiba. Akhirmu juga ada di sini. Wah, Anda akan membayar harganya. Petik 2. Penyihir tua itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, serangkaian sosok hitam dengan aura menakutkan bergegas masuk ke istana dari luar. Semuanya adalah penguasa sekte gelap, dan masing-masing adalah penguasa setengah kaisar. Ada 4 hingga total 500 sosok gelap, sekelompok master, dan banyak dari mereka adalah setengah kaisar yang disempurnakan. Faksi gelap tampaknya tahu bahwa kekuatan orang Miao sangat kuat, dan itu yang paling efektif untuk berurusan dengan orang Miao. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan Ye Yunfei sedikit terkejut, karena banyak master dari faksi gelap yang datang kali ini adalah master setengah kaisar yang sempurna, dan ada juga sejumlah besar master setengah kaisar tingkat lanjut. Singkatnya, kekuatan keseluruhan, master faksi gelap yang datang kali ini bahkan lebih kuat. Kuat, sepertinya ada pertempuran sengit. Petik 2. Merasakan tuan dari faksi gelap yang telah menyempurnakan kekuatan setengah kaisar, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Bunuh anak manusia itu dulu. Petik 2. Penyihir tua itu berteriak pada Ye Yunfei. Hei, hei, satu persatu, penguasa faksi gelap bergegas menuju Ye Yunfei. Ayo, petik 2. Ye Yunfei berteriak dengan keras, dan pergi menemuinya.
7 bola cahaya emas besar naik dan turun di atas kepala Ye Yunfei, dan 9 binatang ilahi bergegas keluar dari roda totem 9 istana, mengikuti sisi Ye Yunfei. Pisau panjang, berdiri di kabut darah yang mengerikan, berguling ke depan. Selama periode waktu ini, sebagian besar master setengah kaisar yang dibunuh Ye Yunfei ditelan oleh klon darah. Jadi sekarang avatar klan darah semakin kuat dan kuat. Booming. Saat berikutnya, Ye Yunfei menunjukkan kekuatan supernaturalnya, tubuhnya terus terangkat, dan dia berubah menjadi raksasa dalam sekejap mata. Kemudian, Ye Yunfei bertarung sengit dengan Tuan Gelap itu. Tuan dari faksi gelap yang menyerang Ye Yunfei ini semuanya adalah setengah kaisar tingkat tinggi dan setengah kaisar penyempurnaan, dan semuanya memiliki senjata sihir tingkat tinggi, dan kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan. Tuanku, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh anak ini. Jika kamu tidak membunuh anak ini pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu apa lagi? Penyihir tua itu tiba-tiba menatap tuannya, dan berkata melalui transmisi suara. Pangeran Agung menciutkan matanya. Oke, Pangeran Agung akhirnya membuat keputusan, meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju Ye Yunfei, dan bergabung dengan Tuan Gelap itu untuk mengepung Ye Yunfei. Penyihir tua itu menunjukkan senyum puas, dia tahu bahwa begitu pangeran bergerak, dia tidak punya pilihan lain, dan dia harus bergabung dengan faksi gelap. Saudaraku, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Apakah kamu ingin mengkhianati orang-orang Miao kita? Pangeran ketiga mau tidak mau bertanya ketika dia melihat pangeran yang lebih tua menyerang Ye Yunfei. Huff, anak ini memaksaku. Apa menurutmu dia akan membiarkanku pergi? Raung sang pangeran dengan marah. Lakukan, bunuh semua anggota orang Miao. Penyihir tua itu berteriak. Tuan-tuan dari faksi gelap yang baru saja tiba semuanya mulai menyerang. Satu persatu, mereka bergegas menuju orang-orang Miao seperti harimau yang menuruni gunung. Orang-orang Miao tidak punya pilihan selain menahan diri dan melawan. Pertempuran yang mengerikan terjadi di istana. Fluktuasi energi mengerikan yang dilepaskan oleh pertempuran menyebabkan seluruh istana bergetar hebat, dan suaranya mengguncang langit. Bersambung,